Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hypnoparenting yang tujuannya adalah menjadi orang tua yang baik, yang bisa mendidik anak yang baik sehingga sukses di masa depannya. Baik, kali ini saya akan bicara tentang bagaimana cara menjadikan anak tidak manja ya. Tidak manja, benar ya. Coba saya cek judulnya dulu ya. Nanti dipotong ya, Mas. Oke. Cara agar anak bisa mandiri dan tidak manja. Oke. Tak balik ini. Cara agar anak tidak bisa mandiri dan tidak manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hypnoparenting. Kali ini saya akan membahas bagaimana membuat anak agar bisa mandiri dan tidak manja. Nah, ini khususnya untuk anak yang di bawah 5 tahun. Jadi anak yang di bawah 5 tahun ini biasanya lagi rentan-rentannya untuk dikasih program pikiran ya. Jadi kalau kita salah mengasih program pikiran, maka di usia remaja di atas 5 tahun bahkan sampai tua pun akan menjadi anak yang tidak mandiri dan manja. Baik, sebelum saya bahas bagaimana agar bisa mendidik anak agar bisa mandiri dan tidak manja, silakan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum terima kasih ya. Oke, yang pertama adalah ajarkan kepedulian ya. Peduli dan Anda latih dengan bahasa tubuh yang sesuai harapan yang kita inginkan. Misalkan ya, biar anak tidak manja, tidak harus tergantung. Yang pertama, biar anak bisa mandiri, tidak harus tergantung oleh orang tua. Misalkan ya, mau cebok gitu ya, atau mau kencing sendiri. Kadang dia kencing harus perlu diantar, harus perlu digendong, atau harus perlu dibawa ke kamar mandi ya. Ajarkan kepedulian terhadap kamar mandi. Misalkan ketika Anda sedang membersihkan kamar mandi ya, mungkin saja ada yang tidak ya. Ketika ada seseorang yang pembantu Anda atau rewang Anda sedang membersihkan kamar mandi, ajaklah untuk melihat. Kemudian ajarkan anak untuk menonton bahwa ini perlu dibersihkan, bahwa ini perlu dirawat. Nanti di situ dia tidak merasa takut ke kamar mandi. Jadi dia akan tahu suasananya, dia akan tahu ruangan kamar mandi itu, dia akan paham bahwa ini mengamankan, bahwa ini menyamankan, sehingga ketika kamu ke kamar mandi tidak perlu diantar. Itu salah satu contoh kepedulian terhadap kamar mandi ya, atau toilet, atau mungkin kamar kecil menyebutnya ya. Kemudian ajarkan komunikasi yang baik terhadap sesuatu yang membuat dia mandiri. Misalkan Anda merasa anak ini sudah pantas untuk kalau masak mie, saya rasa 5 tahun belum ya. Kalau 7 tahun, 8 tahun boleh diajarkan ya. Kalau anak di bawah 5 tahun misalkan memakai sepatu sendiri. Nah, ini bisa Anda ajarkan dengan mempraktekkan bagaimana cara memakai sepatu yang baik, kemudian mengikuti cara Anda untuk memakaikan sepatu. Misalkan ya, ketika mau berangkat sekolah PAUD ya, atau mau jalan-jalan, kemudian atau mau olahraga, misalkan mau ajak Anda olahraga, cukup lari-lari di depan ya, semacam itu. Ketika memakai sepatu, Anda duduklah pada posisi yang sama dengan anak. Misalkan anak lagi duduk di atas karpet gitu, Anda duduk berdampingan dengannya, sejajar dengannya. Kemudian taruhlah sepatu di depan anak, dan Anda juga menaruh sepatu di depan Anda. Kemudian komunikasikan yang baik. Yuk nak, pakai sepatu ini. Nah, ini adalah teknik hipnosis, yaitu accept, utilize. Anda menerima kondisinya,
Anda pacing dan kemudian leading. Nah, dari situ dia akan punya cara bagaimana cara memakai sepatu yang baik, yang aman, yang nyaman, termasuk cara menggunakan kaos kaki, kemudian menali sepatu sehingga dalam pemakaian sepatunya menjadi sempurna. Ini ajarkan pacing dan leading. Pacing samai sikapnya, komunikasikan yang baik, kemudian ajari untuk kemandiriannya. Kemudian biar tidak manja, misalkan manja ya, manja ambilin minum, ambilin makan. Ini juga sama, ajarkan komunikasi yang baik, praktekkan misalkan, oke, ambil minum. Ya, ini saya ambil minum. Yuk, saya ajari bagaimana mengambil minum. Ini kamu minum, sudah disediakan mama di sini, ada teko, atau sudah disediakan papa di sini, ada teko. Kamu ambil gelas di sini, gelas plastik ya, yang warnanya ini. Kamu sudah, bapak ibu sudah tentukan. Ini gelas yang aman untuk anak. Kemudian ambil satu, kemudian bawa ke pinggir teko, kemudian tuangkan air ke dalam teko. Yuk, seperti ini caranya. Ajarkan dengan tulus, ajarkan dengan empati ya, bukan hanya simpati asal nyuruh ya. Ajarkan dengan empati, dengan hati yang tulus. Satu kali Anda ajarkan, besok Anda perintah. Oke, seperti kemarin mama ajarkan, seperti kemarin bunda ajarkan, seperti kemarin ayah ajarkan, seperti kemarin papa ajarkan. Ayo tiru, saya lihat. Nah, setelah Anda lihat pada sesi kedua ya, hari kedua, yang pertama Anda ajari, kemudian dia paham. Hari kedua Anda lihat apakah sudah paham. Kalau sudah paham, hari ketiga cukup diperintah, ambil sendiri, sudah bisa kok, kemarin bisa, yuk sekarang latihan lebih bisa. Nah, dengan begitu dia akan tidak manja, karena dia merasa ringan, merasa tidak terbebani, jadi akhirnya tidak manja. Ini adalah teknik hipnosis namanya self-utilize yang nanti kami ajarkan, yang saya ajarkan di kelas hypnoparenting. Sehingga dengan memahami teknik ini, Anda akan bisa mengaplikasikan dalam mendidik anak dengan bahagia. Baik, itu beberapa yang saya ajarkan, dan nanti banyak sekali materi-materi, banyak sekali teknik yang bisa kita pakai untuk parenting, dan tentunya setelah ikut belajar di hypnoparenting ya. Terima kasih. Kalau ingin belajar, hubungi admin saya di bawah ini, di bawah video ini, dan segera mendaftar agar Anda segera menguasai ilmu hypnoparenting. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.